menggembirakan diri kita atau kenalan-kenalan kita. Sekarang pertanyaannya, saya ini sudah pernah menggembirakan Rasulullah atau belum? Kita sangat gembira dengan kelahiran anak kita, padahal belum tentu anaknya nanti menggembirakan kita. Omongan saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Langkah saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Keputusan saya ini sudah menggembirakan Rasulullah atau belum? Menggembirakan Rasulullah adalah meridhokan Allah. Meridhokan Allah, sukses akhirat, sukses dunia. Waridwanum minallah. Ridhonya Allah adalah lebih besar, lebih agung, lebih mahal, melebihi segala. Yang diajarkan Nabi, kata para ulama, terbagi dua. Yang pertama, selepas akidah adalah kewajiban-kewajiban yang terwajib, sholat 5 waktu, zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Kemudian kewajiban sebagai suami, kewajiban sebagai istri, kewajiban sebagai rakyat, kewajiban sebagai pejabat, kewajiban sebagai ustaz, kewajiban sebagai murid, kewajiban sebagai orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya. Telah datang seorang sahabat kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin mengamalkan semua yang wajib, tidak saya tambah yang lain. Maka yang mulia Nabi Muhammad SAW menerangkan pada sahabat tadi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia kerjakan. Maka selepas dia menerangkan, sahabat tadi mengatakan, gak ada yang lain ya Rasulullah. La illa antatawwa, sudah gak ada yang lain kecuali kalau engkau berbuat amalan yang hukumnya sunnah. Maka orang tadi mengatakan kepada Nabi kita, ya Rasulullah, saksikan saya hanya mengamalkan kewajiban-kewajiban saja, tidak saya tambah yang lain. Maka Nabi kita bersabda, aflaha in shadaqa. Orang itu telah sukses kalau dia jujur dan tulus dalam perkataannya. Kalau semua kewajiban telah dia tunaikan, pasti dia beruntung. Dalam riwayat yang lain, kalau kamu mengamalkan seluruh kewajiban, kamu akan dikumpulkan dengan para syuhada dan akan dikumpulkan dengan orang-orang yang mantap imannya di surga sana. Maka pertama kali bagi kita para hadirin wal hadirat adalah menunaikan kewajiban. Kewajiban bayar utang, kewajiban kita sebagai pasangan yang halal, kewajiban kita dengan tetangga berakhlak yang baik, kewajiban kita sebagai umat Nabi di antaranya adalah ikut Nabi di dalam perjuangannya, ngajak dirinya, ngajak temannya, ngajak keluarganya untuk bareng-bareng meningkatkan iman dan amalnya, bareng-bareng memikirkan bagaimana masjid makmur, bagaimana bareng-bareng wujud suasana-suasana kebaikan di kampung kita, di rumah kita, di negeri kita ini. Di samping itu, para ulama mengatakan kewajiban-kewajiban memang kalau dikerjakan dengan sempurna akan mendatangkan kesuksesan, datangkan derajat yang begitu tinggi di surga. Tapi biasanya kalau orang itu tidak mengamalkan amalan-amalan sunnah, resikonya tidak mampu mengerjakan yang wajib-wajib. Orang itu kalau mengerjakan amalan sunnah, di antara berkahnya akan datang pada dia karunia-karunia khusus dari Allah. Dengan sebab karunia itu dia akhirnya terbimbing, akhirnya dia mampu untuk mengamalkan kewajiban dan kewajiban. Wala yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak henti-hentinya seorang hamba mendekat kepada aku dengan mengerjakan amalan-amalan yang hukumnya sunnah sehingga aku mencintainya. Jadi orang itu kalau mengamalkan amalan-amalan sunnah rutin, Allah akan cinta pada dia. Kata para ulama, maknanya dia akan meningkat sampai layak untuk dicintai Allah. Tambah sholat. Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lainnya berikan nasihat, semua amalan sunnah kalau mampu kerjakan semuanya.